pagi, saya Sopiati, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 dari Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Pada hari ini, Selasa 8 Oktober 2024 akan melaksanakan PPL 3, yakni tentang kelima di sekolah asal saya di SMP Negeri 1 Belantikan Raya. Selamat menyaksikan. Ibu mau menanya ke kalian, siapa yang tidak hadir hari ini? Absennya. Ramel, Lani, sama Ale. Berarti 4 orang ya yang tidak hadir, 19 orang 4. Bisa kalian 15 berarti yang hadir di sekolah. Hari ini kita akan belajar tentang gaya hidup berkelanjutan, yakni sampahku, tanggung jawabku. Sampahku, tanggung jawabku. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini bisa kalian lihat di depan, ada 4 tujuan yang diharapkan dari pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu agar kalian siswa memahami konsep pengolahan sampah dan dampaknya bagi lingkungan. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita yakni agar kalian mampu menjelaskan pentingnya peran individu dalam mengolah sampah secara bertanggung jawab. Yang ketiga, siswa diharapkan mampu merancang dalam pembuatan tempat sampah dari kayu sebagai aksi, ya, aksi nyata dalam mendukung pengelolaan sampah di sekolah. Yang keempat, diharapkan kalian mampu menumbuhkan kesadaran tentang pengaruh sampah dan manfaat sumber daya yang ada dalam pengolahan sampah. Itu adalah 4 tujuan yang diharapkan, ya. Ini dimensinya, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, berakhlak kepada alam, yakni dengan cara menjaga lingkungan alam sekitar. Setelah itu gotong royong, yaitu yang ingin dicapai. Setelah itu kalian bekerja sama, kolaborasi, ya, dalam menunjukkan kerjasama kelompok kalian. Ini tahap dalam proyek dalam kerja kalian bersama pada hari ini. Yang pertama itu adalah tahap pengenalan, yakni membangun kesadaran kalian para siswa peserta didik dalam aktivitas manusia baik jangka pendek maupun jangka panjang, ya, itu. Ini tentang pertanyaan bagi kita, bagi kalian, apa itu sampah? Kalian memahami apa itu sampah? Setelah itu, apa saja jenis-jenis sampah yang ada di sekitar kita? Setelah itu lagi, apa bahaya sampah bagi lingkungan? Ya. Setelah itu, apa bahaya sampah terhadap kelangsungan hidup makhluk hidup? Setelah itu, apa bahaya sampah dalam jangka waktu yang panjang? Ya. Karena sampah punya efek samping untuk waktu yang panjang. Sekarang yang pertama, apa itu sampah? Apa sampah? Iya, kalian bisa lihat di depan, sampah adalah material sisa atau bahan yang tidak digunakan, tidak dianggap, tidak bermanfaat bagi manusia. Nah, itulah sampah. Hingga dibuang, karena bagi kita tidak bermanfaat lagi, tidak ada gunanya lagi. Sisa-sisa yang kita gunakan itu jadi dibuang. Contohnya, sampah itu ada berapa jenis? 2. Apa aja? 2. Yang pertama sampah
bahan alami. Setelah itu seperti sisa makanan, daun, kayu, kertas, dan lainnya. Ya. Sampah organik itu sampah yang mampu terurai secara alami. Ya. Contohnya sisa kalian makan buah itu, buah apel kah, buah mangga kah, kulitnya itu. Ya, buah nanas kan tidak mungkin kalian makan buah langsung dengan kulitnya ya, kecuali apel. Nanas digigit dan kulitnya bisa tidak? Tidak bisa kan? Jadi kulit yang dibuang itu menjadi sampah. Setelah itu sayur-sayuran. Nah, kalian membersihkan sayur-sayuran yang tidak digunakan, yang tidak bisa dimasak menjadi sampah. Jawabannya, bahkan rumput, daun yang berguguran itu menjadi sampah organik. Setelah itu selain sampah organik, sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah terurai secara alami. Contohnya seperti plastik, jajan tisu, botol, logam, kaca, banyak ya. Itu contoh yang tidak mudah terurai oleh alam secara alami ya. Itu yang menjadi momok bagi kita, jadi permasalahan bagi kita. Bahaya sampah bagi lingkungan, ada bahayanya tidak sampah bagi lingkungan? Nah, bahaya sampah bagi lingkungan yang pertama pencemaran air. Ya, pencemaran air dan tanah. Apalagi ketika sampah itu kalian buang ke sungai. Ini sampah yang dibuang sembarangan bisa mencemari air, tanah, dan sungai, merusak ekosistem air, ya, sehingga bisa menyebabkan banjir. Banjir itu karena tumpukan sampah juga di sungai menjadi dangkal. Sungai yang dalam dulu semakin dangkal karena tertumpuk-tumpuk sampah terutama plastik di pinggir-pinggir situ. Ya. Setelah itu juga pencemaran udara. Pencemaran udara, bayangkan kali seperti apa? Dibakar, asap, plastik dibakar, membuat pembakaran tidak sempurna. Ya. Setelah itu sampah dibuang begitu aja, bau. Ya, bau. Misalnya sampah makanan dibuang ditumpuk di muka rumah, muka kelas, itu membuat bau. Pencemaran udara. Sampah plastik atau bahan kimia mengalami ketika dibakar itu gas berbahaya yang mencemari udara seperti karbon monoksida. Ya. Itu membuat lapisan ozon menjadi tipis. Yaitu kerusakan ekosistem, sampah menumpuk di laut, di sungai, di hutan, di halaman, ya, mengganggu. Ya. Setelah itu juga bahaya sampah terhadap kesehatan. Ada bahaya nggak sampah untuk kesehatan kalian? Ada. Apa? Bahaya sampah untuk kesehatan? Penyakit. Ya, penyebaran penyakit. Contohnya sampah bertumpuk di rumah kalian. Nah, itu bisa menyebabkan sarangnya nyamuk, ulat dari lalat itu. Ya, bahasa ini lanau atau lalat. Ya, itu menyebabkan penyakit nyamuk menggigit, bisa malaria. Ya. Setelah itu juga bakteri-bakterinya bisa membuat sakit perut. Ya, di situ ada kolera, demam berdarah, banyak penyebab yang disebabkan oleh malaria juga, penyebab kulit juga, apa namanya, kuman-kuman itu, gatal pada kulit, ya, itu penyebab bakteri. Setelah itu menyebabkan racun dan polusi. Sampah beracun seperti bahan kimia atau plastik bisa masuk ke dalam rantai makanan, menyebabkan keracunan, gangguan kesehatan dalam jangka panjang seperti kanker, itu gangguan pernapasan, alergi. Itu bahaya sampah terhadap kesehatan. Bahaya dalam jangka panjang bisa kalian lihat
memerlukan ratusan tahun untuk terurai. Kalian bayangkan, umur kita pun tidak sampai 100 tahun. Sampah plastik masih awet sampai ratusan tahun, baru dia bisa hancur. Nah, itu lebih panjang usia plastik daripada kita manusia. Itu dipikirkan kenapa membuang sampah plastik terutama tidaklah baik. Nah, menyebabkan pencemaran panjang, ya, baik di tanah, di sungai. Setelah itu perubahan iklim. Sampah yang tidak pembuangan sampah yang tidak tepat seperti pembakaran sampah, meningkatnya gas, ya, karena menghasilkan gas yang berbahaya. Ini kenapa Ibu mengatakan tadi hingga menyebabkan dunia kita ini diliputi oleh lapisan-lapisan, ya, lapisan ozon, ya, ozon, ya. Jadi pengaruh benar lapisan. Nah, jadi pengaruhnya itu pembakaran sampah itu membuat lapisan pelindung bumi ini semakin menipis. Kalau kita bayangkan pelindung bumi ini habis, maka benda-benda di luar angkasa akan bebas terjun ke bumi. Kenapa luar angkasa? Benda-benda dari luar angkasa itu terjadi terbakar di atas sebelum sampai bumi. Ya, meteor. Ya, kalian bisa lihat nanti, kalian bisa cari di YouTube tentang perlindungan bumi, ya, dari tentang BMKG. Ya. Setelah itu juga gangguan pada rantai makanan mengganggu ekosistem. Sampah ini ya dibuang ke sungai, mengganggu ekosistem. Nah, setelah itu juga merusak rantai makanan. Nah, itu adalah bahaya jangka panjangnya. Ada 3 bahaya sampah terhadap kelangsungan hidup manusia. Ketika sampah dibuang ke laut, ya, banyak kalian bisa lihat atau dengar banyak dari ikan-ikan di laut itu memakan sampah hingga menyebabkan korban kematian. Kalian bayangkan ikan memakan sampah masuk ke dalam perutnya tidak bisa dicerna, ya, itu bisa menyebabkan kematian. Bahkan ada juga banyak dari ikan yang kedua itu terjerat sampah. Sampah itu bisa terikat di badan mereka, di badan ikan itu. Nah, itu juga membahayakan untuk makhluk hidup. Bisa tali lah terikat di leher ikan. Nah, baik, kita sampai di tahap yang kedua, yakni Ibu akan memutar video tentang membuang sampah pada tempatnya. Harapannya kalian bisa mencermati video ini, ya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Yuk kita memulai hidup bersih dan sehat dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Mengapa kita harus membuang sampah pada tempatnya? Yang pertama, untuk menjaga kebersihan. Dengan membuang sampah pada tempatnya, kita menjaga lingkungan kita tetap bersih dan menjadi lebih sehat. Yang kedua, kita akan mencegah banjir. Karena jika membuang sampah sembarangan dapat menyumbat aliran air yang ada di selokan atau sungai. Yang ketiga, akan memudahkan untuk daur ulang sampah sehingga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang lain. Yang keempat, dengan membuang sampah pada tempatnya, kita akan mencegah kerusakan air dan tanah. Karena jika kita membuang sampah sembarangan dapat menjadi polusi untuk tanah maupun air. Ayo kita jaga lingkungan kita dengan tidak membuang sampah sembarangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, aku Pipin. Dan aku Lan. Welcome to Pipin dan Lala Vlog episode pertama. Di seri vlog ini, kita mengajak teman-teman semua untuk mengikuti kegiatan sehari-hari kita. Hari ini kita mau pergi jalan-jalan ke Monas. Yuk ikutan. Yeay, kita sudah sampai di Monas. Loh, Pipi, kok sampahnya dibuang sembarangan sih?
Emang kenapa? Cuma bungkus minuman aja kok. Jalanannya jadi kotor dong. Kalau kamu buang sampah seenaknya sendiri. Kan, nanti juga ada petugas yang bakal bersih-bersih jalanan. Ya tetap aja. Kan harusnya buang di tempat sampah, Bin. Itu ada tempat sampah banyak di pinggir jalan. Ipin, Lara, lagi jalan-jalan kok malah berantem? Ada masalah apa sih? Lah Kak, marah-marah gak jelas. Ini kan gara-gara kamu buang sampah sembarangan, Bin. Oh, begitu ternyata. Ipin tahu nggak apa dampaknya kalau kita buang sampah sembarangan? Sampahnya jadi berserakan di jalan ya Kak? Iya, sampah plastik yang kamu buang ini mengandung zat berbahaya yang bisa mencemari lingkungan seperti tanah dan air. Hal ini akhirnya juga akan meracuni hewan dan tumbuhan yang hidup di alam. Sampah plastik yang dibuang sembarangan juga dapat terbawa ke laut melalui aliran air hujan dan sungai. Banyaknya sampah plastik yang berkumpul di laut ini membahayakan bagi ubur-ubur, penyu, dan juga hewan laut lainnya. Ada hewan yang tidak bisa bergerak karena terperangkap sampah plastik. Dan bahkan ada juga yang tidak bisa membedakan plastik dengan makanan. Akibatnya sangat berbahaya untuk kesehatan mereka karena sifat plastik yang beracun dan tidak bisa dicerna oleh biota laut. Waduh, dorong ya Kak. Dipin dan Lala suka makan seafood nggak? Suka banget, Kak. Nah, coba bayangkan kalau seafood yang kalian makan ini ternyata berasal dari hewan yang sudah mengkonsumsi plastik di laut. Ya, berarti kita juga ikut sama plastik dong. Iya, pada akhirnya sampah-sampah plastik ini juga akan ikut meracuni manusia. Selain itu, sampah plastik yang menggunung di laut dan pantai juga merusak keindahan alam dan menyebabkan kita tidak bisa berwisata. Jadi, buang sampah pada tempatnya itu memang sangat penting ya. Oh, gitu ya Kak. Maaf ya semuanya. Aku janji gak akan buang sampah sembarangan lagi deh. Iya, Kak. Aku juga janji. Teman-teman, hari ini kita jadi tahu bahwa buang sampah sembarangan ternyata bisa menyebabkan dampak negatif untuk lingkungan dan diri kita sendiri. Yuk, mulai hari ini, mari kita selalu buang sampah pada tempatnya. Sampai jumpa di vlog Pipik dan Lala selanjutnya. Oke, sudah menonton video tentang membuang sampah pada tempatnya. Apa akibatnya apabila membuang sampah sembarangan? Sudah ditonton ya. Itu kalian bisa ambil poinnya. Ya. Baik, kalian dibagi dalam dua kelompok ya. Sudah dibagikan dua kelompoknya. Kita akan siap akan membuat hasil aksi nyata ya, proyek yaitu membuat tempat sampah dari kayu ya. Sebelum kita ke proyek kita membuat tempat sampah dari kayu, Ibu mengajak kalian ketika keluar dari kelas ini kita melihat sampah di lingkungan kita, sampah apa aja ya yang ada di lingkungan sekolah kita. Nanti kalian bisa menemukan apakah ada sampah daun, sampah dari plastik, bekas jajan kalian, makanan kalian yang kalian beli di warung di kantin sekolah ya. Ibu mengajak kita ke halaman sekolah melihat sampah-sampah di sekitar sekolah kita. Setelah itu bisa kalian ketika kalian menemukan sampah bisa langsung diambil atau dibuang ke tempat sampah ya. Setelah itu kita bersama mencari ide dari kalian, bentuk aksi kalian, tempat sampah seperti apa yang ingin kalian buat. Oke, sekarang Ibu mengajak kita semua untuk ke halaman sekolah. Ayo sama-sama kita ke halaman sekolah.
bagi kita semua ya. Permenungannya apa yang diperoleh dari kegiatan tadi? Kegiatan ya, kegiatan membuat tempat sampah. Yang diperoleh itu apa manfaat dari proyek ini? Ada manfaatnya enggak? Ada. Ya, pasti ada manfaatnya ya. Walaupun capek-capek, keringat, bertukang, belajar bertukang, jadi ada manfaatnya. Ketika kasih lampu. Ya, kasih lampu. Setelah itu, terima kasih untuk proyeknya, untuk kita bersama hari ini. Ini kelompok 1 dan kelompok 2. Dan Ibu ucapkan banyak terima kasih. Semoga proyek bersama ini berguna agar kalian belajar untuk membuang sampah pada tempatnya. Karena bermanfaat membuang sampah pada tempatnya. Ada 3 dari manfaatnya: mengurangi risiko penularan penyakit, setelah itu menjaga keindahan lingkungan sekolah, setelah itu juga mempermudah proses daur ulangnya. Ya, semoga dengan adanya tempat sampah ini di kelas kalian di lingkungan sekolah bisa mempunyai lingkungan yang bersih dan indah. Baik, untuk menutup kegiatan hari ini kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Kita akan memimpin secara agama Katolik dan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Alaihi terima kasih atas berkat-Mu bagi kami anak-anak-Mu. Kami telah melaksanakan proyek kami, yakni sebagai wujud kami menjaga kebersihan lingkungan sekolah kami agar sampah yang kami miliki mampu kami buang ke tempatnya, agar terciptalah kebersihan di lingkungan kelas dan sekolah kami. Kami mohon berkat Tuhan agar kami sungguh menjadi anak-anak-Mu, agar kami mampu mencintai diri kami, mencintai kebersihan di lingkungan kami. Sebentar lagi kami akan pulang. Sebelum Engkau memberkati kami agar kami sampai dengan selamat. Engkau pun yang puji kami sembah, hidup dan kuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Baik. Kalian